Tanggapi pernyataan saya. Dari bahasan tadi, saya mau soroti bahasan tadi tentang kata itu? sujud. Kalian mengatakan kamu, si Isa sujud, semua sujud, mereka adalah Islam. Mari kita buktikan. Boleh. Mau? Boleh. Baik ya. Boleh. Soal kata sujud. Memang apa sih arti kata sujud, Bang Suma? Saya ingin Sujud belajar dari kamu deh tentang kata sujud. Silakan. Baik. Kalau kita berbicara mengenai sujud di dalam kaidah agama, sujud itu adalah bentuk daripada ketundukan kita, ketaatan kita, penyerahan diri kita secara totalitas kepada pencipta. Jadi bukan hanya mengatakan kita ini sujud dalam arti kata ketundukan secara teori, tetapi lisan kita, hati kita, fisik kita itu harus betul-betul terafiliasi dengan kata sujud itu sendiri. Ingat kata Yesus dalam Matius 21 nomor 1 nomor 2. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan, tapi jangan kau lihat apa yang mereka kerjakan. Dengarkanlah apa perkataannya, tapi jangan kau ikuti pekerjaannya. Sebab mereka hanya mengajar orang lain. Beban-beban diberikan kepada orang lain, tapi mereka sendiri tidak sujud. Mereka sendiri tidak mempraktekkan. Apa bedanya dengan Kristen? Kan Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14. Apa kata Yesus? Jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan. Apa itu pekerjaan? Ya gerakan tubuh yang aku kerjakan. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Jadi sujud itu ketundukan jasad, hati. Silakan. Baik, host, saya minta kepada host memberikan alokasi waktu yang sama. Jangan di-mute-mute. Kalau itu dilakukan, kalian tidak gentle dan tidak sportif. Ya sudah kan, langsung jawab aja. Biarkan saya zoom. Aduh. Karena apa? Saya heran kok Suma bisa memerintahkan host pemilik komal ini. Bagaimana mungkin Anda sebagai pemilik komal ini bahkan diperintahkan oleh Suma untuk turun, kalau perlu host turun. Langsung aja tanggapi. Siapa sih kamu, Arif? Langsung aja tanggapi. Kalau saya Suma lakukan begitu. Waduh, langsung aja tanggapi. Waduh, ini kok mana asumsi terus. Langsung tanggapi. Itu. Ya. Tidak bisa mina jawab. Mi curhat mi. Kodong. Iya, jangan suka meraju, merepet pekerjaan ibu-ibu yang belum bayar arisan itu, yang kayak gitu. Apakah Yesus sujud dalam beribadah? Itu aja dulu. Sujud dalam pekerjaan tubuh. Leo, kemiut. Lalat satu kali lagi di mute. Aku sebentar dulu, ini nggak punya orangnya sini ya. Kalian tidak punya keberanian secara gentle menghadapi Leo. Oke, saya jawab. Suma, kalau Suma mengartikan sujud itu tanda ketaatan mutlak, ya, tunduk. Saya mau bertanya ke Suma, apakah Suma nggak tahu bahwa Allah juga memerintahkan untuk sujud kepada yang lain? Baru dengar ya Suma? Jangan pura-pura nggak tahu gitu loh ya. Dengar, bedakan. Ya, ntar kita konteksnya sujud, jangan lari-lari Suma. Kamu bertanya. Jangan lari-lari. Berikan saya waktu menjawab. Ya, jangan lari. Kalau Suma berani mengatakan lewat komal ini ya, semua mendengarkan itu. Ya, sujud artinya tunduk sepenuhnya, taat total kita kepada yang di mana kita menyembah. Itu kan jawaban saya tadi. Nah, barangkali cuma lupa gitu loh, bahwa Allah juga memerintahkan yang lain untuk sujud, bukan sujud kepada dirinya, tetapi sujud kepada ciptaan yang lain. Bedakan dulu. Aneh ini semua. Silakan kamu pertanyaan jawabkan. Baru kali ini saya mencoba membuat kritik tekstual. Kamu sudah bolak-balik menyerang dan membombardir ya dengan pertanyaan-pertanyaan kamu kepada iman Kristen. Saya akan coba kembali bertanya kepada kamu. Kalau menurut kamu Suma, sujud itu tanda ketaatan mutlak kepada Allah. Sekarang bagaimana mungkin kalau hanya Allah di mana orang
semua mengatakan hanya sujud, kenapa Allah memerintahkan yang lain untuk sujud kepada yang lain selain Dia? Saya jawab. Lah, cuma berarti Allah kamu itu menurunkan derajatnya sendiri dong. 3 kali sudah kau Allah ulang-ulang menurunkan itu. derajatnya sendiri. Nah, dia katakan begitu. Astagfirullahaladzim. Gantian. Saya buktikan di mana gantian. Ya, Sudah 3 silakan dulu. kali Ya. kau bolak-balik. Ini tak ajarin. Satu kali lagi di mute. Satu kali lagi di mute. Sebaiknya saya tidak perlu beris. Kita PK aja semua. Saya akan layani kamu. Alah. Mau terima. Gimana? Semua tantrum kali ini. Tenang aja Selalu semua. saya setiap Semuanya. live saya masuk Mau komal sujud. nggak mau. Konteks pada sujud. Makanya jangan diminta teman-teman. Konteks pada sujud. Kalau semua Oke. bilang sujud hanya kepada Allah, mutlak tujuh kepada Dia. Loh kok bisa Allah memerintahkan supaya kita sujud kepada yang lain? Ya? Kapan saya ngomong? Bagaimana kamu bisa menempatkan Allah itu yang kamu katakan hanya sujud kepada Dia, tetapi Allah memerintahkan yang lain untuk sujud kepada yang lain? Putin. Ya, Dijawab. diam kamu bunda. Kamu bukan level di sini. Diam, biarkan saya dengan semua. Aku tantang kau. Gantian lah. Masuk kasih kesempatan. Silakan. Di mute dulu, Leo. Jadi kau harus belajar lagi, Bang Leo. Dan saya memiliki diri saya sendiri. Saya sportif. Bedakan Silakan. antara kamu harus belajar membedakan proskuneo dengan latria. Kalau latria itu sujud ketundukan hanya kepada pencipta. Kalau proskuneo itu sujud kepada siapapun, kepada Allah juga bisa, kepada Tuhan juga bisa. Akan tetapi ketika orang sujud kepada pencipta itu namanya latria. Syaka dalam bahasa Ibrani, ketundukan terhadap pencipta langit dan bumi dengan membungkukkan, menundukkan wajah di hadapannya dengan cara sujud membungkuk dan seterusnya. Itulah latria. Nah, sedangkan kalau proskuneo, memang kita sujud sama orang tua, kita sujud sama guru, kita sujud. Tuhan mengajarkan kita untuk kemudian melakukan proskuneo, bukan latria kepada sesama makhluk. Kau harus bedakan itu. Sujudlah, hormatlah kepada kedua orang tuamu. Ya itu juga proskuneo. Tapi kalau latria, hanya kepada akulah kamu harus menyembah. Hanya kepada akulah kamu harus menghormat. Sujud ibadah. Itu namanya latria dalam bahasa Yunani. Anda harus pisahkan itu. Jadi poin kita di sini adalah Yesus dan para nabi yang lain itu dalam ibadah sujud, bukan salto. Tidak ada rumah ibadah orang Yahudi lengkap dengan kursi, lengkap dengan meja. Apalagi ada patungnya di depan. Jadi apa yang dilakoni oleh para nabi, itu yang dilakoni oleh Yesus. Dan seluruh umat para nabi juga melakukan hal tersebut. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah memberikan kesayembara kepada Bani Israel, Allah mengatakan, inni ma'akum, aku akan bersama dengan kamu. Lain akamtumus salah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli. Kalau engkau sujud dan engkau menolong para utusanku, maka aku akan selalu bersamamu. Sebaliknya, kalau engkau tidak sujud, tidak sholat, kau tinggalkan ajaran para nabi dan kau ingkari kerasulan para nabiku, maka aku akan mengutuk engkau, aku akan meninggalkan engkau. Apa yang terjadi? Bani Israel meninggalkan ajaran latria terhadap pencipta langit dan bumi. Sekarang Kristen malah sujud kepada makhluk asing bernama Yesus. Bukan malah sujud kepada pencipta, tetapi malah sujud kepada makhluk goib yang meminjam nama Yesus supaya dia mau disembah, supaya orang-orang mau disembah, mau menyembah dirinya. Jadi yang kalian lakukan sekarang ini adalah menyembah makhluk goib dalam nama Yesus. Bukan Tuhan yang kalian sembah. Bukan juga anak Maria yang kalian sembah. Bukan. Tetapi makhluk asing bertanduk 7, bermata 7 yang kalian sembah setiap minggu dalam nama Yesus. Catat itu baik-baik. Silakan. Menunjukkan kemampuan berpikir seperti itu, sok ngomong latria, proskuneo, yang kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Itu bahasa-bahasa Alkitab yang kamu sangat dangkal dalam memahami soal itu dan dibawa kepada kata sujud.
Seharusnya kamu menggunakan aja istilah Islam ya. Apa itu tahiyah? Kamu tahu apa itu tahiyah? Mana ngerti dia? Nggak ngerti dia tahiyah. Ya? Sekarang kata sujud Jangan itu sok ngomong adanya di latria Al-Quran. gitu Tunggu, loh, ya. tunggu. Kata sujud itu kenapa ada di Bible? Makanya Kutanya jangan dulu. dipotong semua. Ku tanya dulu. Kata latria, Jangan dipotong dulu. dengar. Kata latria, Jangan kata sok proskuneo latria. tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Proskuneo kata kamu nggak sujud, tahu apa-apa itu. tapi kata sujud ada di Bible. Aduh, Suma. Kamu mau ngajarin saya. Inilah Suma ya modelnya ya. Sementara agamamu ngambil kata sujud. Suma ya, ini ya Suma. Ya kenapa kamu nggak pakai di dalam istilah kamu aja? Ya, Kenapa sujud sih mesti itu pakai istilah latria? Islam. Tahu apa kamu dengan latria? Islam itu punya Udahlah. istilah. Ya sujud itu kalau bahasa kamu sujud. mengatakan ya, itu Sujud. apakah sujud itu sama dengan nungging? tuh? Kenapa? Ya? Justru saya yang bertanya, Sujud kenapa dia sama kamu dengan tidak nungging. menggunakan kata latria? Apa tuh? Apa tuh nungging? Justru saya yang bertanya, kenapa kamu Jangan nggak dipotong menggunakan kata kalau saya latria? ngomong. Kenapa kamu nggak pakai Saya kata lagi ngomong puskoneo? waktu saya nih. Malah kau pakai Jangan kata sok sujud. kuasa di situ kamu Kata Suma. sujud itu Ini adalah yang bahasa saya tidak Quran. suka berdiskusi dengan Suma. Justru kau harus bertanya, kenapa Kristen menggunakan kata sujud? Kenapa tidak menggunakan kata latria atau kata puskoneo? Kenapa? Kau nggak malu? Kamu mengundang Aneh saya kau. berdiskusi. Dijawab dulu, dijawab dulu itu. Kenapa kata sujud di agama di Bible? Jadi dia potong-potong gitu loh. Jangan jadi Bu Suma kalau diskusi coba tunjukkan dong cara berdiskusi dengan baik ya. Gitu. Kau nyerang pribadi, seakan-akan kau ciptakan hebat alur ilmu. diskusi ya. Aduh Suma. Kau tuh nggak tahu apa-apa, ilmumu itu nihil. Parah. Kau itu cuman Parah, gitu. celote aja kayak burung beo, nggak ada isinya. Iya, sama juga. Aku tanya dulu, latria ilmu itu kamu apa? Itu Aku tanya dulu, latria yang itu apa? Soal ngaku bicara latria. Latria itu apa? Tetapi Latria itu apa? kosong dalam menuturkan. Ya, nggak ada artinya. Kamu gunakan aja kata tahiyya. Kenapa sih kamu nggak gunakan tahiyya aja kan? Jangan Ini soal baru- latria segala macam. baru Dan kali ini proskuneo. saya ajarkan Itu kan kamu. bahasa kamu. Apa itu tahiyya? Kenapa kamu menggunakan jangan kata lari sujud gitu, jangan dalam potong-potong. kitabmu? Terakhir buat Suma ya. Saya nggak suka diskusi Kamu yang kayak terakhir, gini. udah turunkan. Jadi Turunkan kayak orang di binatang ini. pasar Turun. aja gitu. Binatang. Saya baru ngomong binatang tahiyya turun. udah Turun tantrum. binatang. Ngapain kau didengarkan? Ilmu ada. Kau tak ada ilmu. Diminta keterangan juga nggak ada gunanya. Apa fungsinya kau di sini? Nggak ada. Kau cuman colote kayak bencong lagi haid. Kau ada ilmu, habis itu kamu berkoar-koar ya mantap kali bah. Ini sudah kosong. Aneh kau ini. Inilah Bang Lanjut, Cuma teman-teman. yang saya maksud tadi. Kalau kita memang betul-betul pengikut ajaran Yesus, asalkan jangan Yesus yang lain ya, karena banyak Yesus ini. Yesus mana sekarang ya kan? Tetapi harus kita terima dan kita lakukan. Tetapi kalau ketika kita mengabaikan ajaran yang sudah diperintahkan atau disampaikan Yesus, berarti kita ini bukan pengikut. Betuli dululah di gereja kita masing-masing. Ingatkan, kalau lupa pendeta itu ingatkan, Pak, kenapa tertulis ini Pak? Kira-kira gimana ini Pak? Salah enggak kalau kita ini nanti Pak, kita abaikan ini? Ya. Jadi itu yang saya harapkan. Ya. Itu yang saya harapkan. Harus kita lakukan. Kita ingatkan kalau mereka lupa, kita ingatkan, enggak salah itu. Supaya kita di sesuatu sekte itu atau beragama ini supaya nanti diterima oleh Sang Pencipta ibadah kita atau doa kita supaya berkenan di hadapannya. Kira-kira begitu yang saya maksud, saudaraku Kristen ya, saudaraku satu iman ya. Ingat baik-baik itu. Makanya saya bawakan tadi dalil ini karena dari awal saya masuk pengikut ajaran Yesus, gagal melakukan seperti ini, diabaikan ya. Padahal itulah harapan Yesus. Kalau kita kaji lebih dalam, ayo kita buka ya Matius 11 ayat 28. Belajarlah padaku. Nah ini harus kita kaji. Belajar ini macam mana?
dari caranya menyembah Bapa, ibadahnya, macam mana caranya menyampaikan kepada orang, macam mana cara menyembah Bapa, dan yang lainnya. Ini yang dihendaki Yesus pada waktu itu. Belajarlah padaku. Jadi kadang-kadang nggak mengerti kita, nggak paham kita. Di sini gagal paham. Ya? Banyak nanti muncul ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran itu. Jangan kalian dengarkan dan jangan kalian lakukan dan jangan kalian turuti itu. Inilah ajaran sesungguhnya. Ya, seperti ini, ikuti. Nah, ku tengok kita pengikut ajaran Yesus ini kebanyakan mengabaikan. Yesus mengingatkan kepada kita, yang satu dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Ya, bayangkan itu. Ingat baik-baik. Yang satu dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Jangan, oh ini sudah dibatalkan. Nggak ada. Ya, di Matius 5 ayat 17 sampai 18, 19, apa dia katakan di sana? Intinya, kesimpulannya, lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh diabaikan sebelum semuanya terjadi. Bayangkan saudara. Ingat baik-baik itu. Lanjut. Iya, kalau saya sih menilai memang Kristiani ini, orang-orang Kristiani ini terlalu percaya diri. Mereka setiap kali Yesus itu bicara kepada kaumnya Bani Israel, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada mereka. Sehingga konsep yang mereka usung, Yesus itu Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi menjadi daging. Itu karena tidak memiliki data-data ketika Yesus itu sudah menjadi Tuhan. Maka data-data yang mereka paksakan adalah ketika Yesus itu seorang rasul kepada kaumnya Bani Israel. Contoh, Yesus melakukan penginjilan dan Yesus mempersaksikan pengikutnya. Apa kata Yesus? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Ini kan sudah jelas tuh. Harusnya saudara Kristiani itu sadar di situ. Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Itu satu. Aku mengenal pengikut. Apakah pengikutku ibadah minggu? Tentu tidak. Apakah pengikutku makan babi? Apakah pengikutku kemudian menyembah aku? Apakah pengikutku percaya kepada Paulus? Apakah pengikutku kemudian tidak bersunat? Kan tentu tidak. Tapi orang Kristen terlalu percaya diri mengatakan pengikut. Hanya gara-gara kata Kristen. Kristen pengikut Kristus. Padahal mereka tahu Yesus berpesan datang Kristus palsu menyesatkan banyak orang. Pengikut palsu, pengikut Kristus palsu kan tidak mungkin ada kata palsunya ikut di belakang. Siapakah kita? Kita adalah pengikut Kristus palsu. Nggak mungkin. Palsunya tidak disebutkan. Tetapi kalau disebut pengikut Kristus, ya Kristen. Terkait palsu tidaknya, lihat kelakuan Kristen ini dalam kehidupan keagamaan. Yesus mana yang mengajarkan menuhankan dirinya, menyembah dirinya, mengibadahi dirinya? Yesus yang mana? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Tidak. Bahkan Yesus bersaksi. Kesaksian tertinggi Yesus terkait dengan pengikutnya tertulis di dalam Yohanes 18. Yohanes 17:8. Saat Yesus curhat kepada pencipta langit dan bumi. Saat Yesus berdoa, menghambakan diri, berpasrah diri, tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Apa kata Yesus? Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Murid nih, murid. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka percaya. Nih, murid percaya. Apa kepercayaan murid menurut kesaksian Yesus? Kepercayaan muridku adalah mereka percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kepercayaan murid, Yesus adalah utusan Bapa Elohim. Kepercayaan Kristen berbeda. Yesus adalah Bapa itu sendiri.
Jadi memang antara murid Yesus dan Kristen itu berbeda. Dua kelompok yang berbeda laksana langit dan bumi. Yesus yang menjadi penengah. Yesus yang mengatakan yang sebelah kanannya telah menerima segala firman. Setelah menerima segala firman, mereka mendudukkan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Yang sebelah kiri, ketika mencomot-comot firman, mereka mencomot firman dan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dikatakan Kristen ini mencomot-comot firman? Ya karena Kristen tidak hadir pada saat Yesus penginjilan. Kristen hanya membaca sebuah pernyataan-pernyataan Yesus yang dirangkumkan di dalam sebuah buku. Bukan dia hadir pada saat Yesus penginjilan. Tetapi mereka mengenal Yesus setelah menerima buku, menerima kitab. Itu pun comot-comot. Ucapan Yesus sejatinya ucapan rasul, dijadikan sebagai ucapan Tuhan. Mujizat Yesus yang sejatinya sebagai mujizat seorang rasul, dijadikan oleh orang Kristen sebagai mujizat seorang Tuhan. Yesus bersaksi segala mujizat yang aku kerjakan. Kesaksian itu dibarengi dengan pengakuan Yesus bahwa semua mujizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, berjalan di atas air, air jadi anggur, dan seterusnya badai menjadi tenang. Itu semua bersaksi kalau Yesus itu bukan tukang sihir, tetapi itu saksi kalau dia adalah rasul utusan Tuhan. Selesai. Tapi ketika mujizat itu masuk ke gereja, orang-orang tanpa kepala di sana melihat bahwa mujizat ini bukti ketuhanan. Itulah koplaknya. Kalau diingatkan, wah dia so tahu, dia lebih pintar daripada kita. Padahal Kristen itu termakan oleh doktrin dogma. Kami umat Islam yang membaca buku ini tidak ada doktrin, tidak ada dogma di situ. Murni benar-benar membaca Bible dengan narasi akal, pendekatan akal, intelektual, pengetahuan. Berbeda dengan mereka. Dari dasarnya memang sudah menuhankan. Jadi apapun yang dilakukan Yesus, ya dilakukan sebagai Tuhan. Nanti ujung-ujungnya apa? Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Kan gila. Gila itu. Bagaimana ini sepenuhnya HP? Tapi di tempat bersamaan waktunya, ini juga sepenuhnya sendal. Ini bersamaan waktunya, ini 100% HP, 100% juga sendal. Waras nggak orang itu kalau mau percaya itu? Enggak, hanya orang gila yang bisa percaya itu. Nah ini, kenapa bisa sejauh dan sehebat itu Kristen jatuh terperosok? Karena ya memakai nama Yesus itu bukan manusia, tetapi makhluk yang pernah juga duduk bersama dengan Adam di Gan Eden. Bahkan sampai Yesus ditenteng. Yesus aja diobok-obok, Yesus ditenteng loh. Yesus dibawa-bawa, dibopong ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun, dibawa ke atas gunung yang tinggi. Yesus aja dibawa. Yesus ditawarin, kalau kau menyembah aku, Yesus, segala kemegahan dan kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Yesus aja ditawarin. Mereka nggak perlu ditawarin, langsung diterima. Mereka lupa ketika dinarasikan dalam Bible, ketika iblis selesai mencoba Yesus, iblis mundur dari Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Di saat mana waktu tepat itu? Ya di saat penyaliban. Di saat mana waktu tepat itu? Di saat Yesus sudah terangkat ke langit. Maka iblis menggunakan waktu, kesempatan untuk mengaku sebagai Yesus. Menjerat orang-orang untuk menyembah dirinya dalam nama Yesus. Inilah yang disembah saudara-saudara kita hari ini. Saya kira begitu, silakan. Silakan Pak Sutiani. Pak Sutiani dibuka mute-nya. Sutiani. Iya kak, Sutiani. masih tadi. Jadi gimana kak tadi pertanyaannya apa? Ya, bisa open cam. Pak Sutiani kan open cam kemarin di Komalin. Silakan. Orang masih belum nyimak tadi, belum banget. Orang masih kerja, main tarik aja. Ih. Gimana tadi? Matius 6 ayat 5 itu apa? Kenapa enggak dituruti apa? Kehendak Bapa itu atau yang diajar Yesus? Betul.
Yang mana, Kak? Matius 6 ayat 5 yang mana? Dibaca, disimak baik-baik. Kan ditegurnya di situ tidak boleh berdiri. Jangan seperti orang Ya, munafik. tadi kan sudah bilang, Yesus itu mengkritik orang-orang yang berdoa semata-mata demi mencari pujian gitu loh, bukan masalah fisiknya dia berdiri gitu. Yesus itu menegaskan bahwa jika tujuan doa itu adalah demi manusia, maka penghargaan dari manusia itulah satu-satunya upah gitu yang mereka dapatkan, bukan dari Allah gitu. Jadi seperti itu. Baca dulu Yehemia 8 ayat 6 dan 7. Baca dulu Yehemia. Perjanjian lama Yehemia. 8 ayat Yehemia 8 ayat 6 dan 7. Baca dulu. Nehemia atau nggak ada Yehemia, itu nggak ada Yehemia. Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Baca dulu. Juga Yesua Bani Serebia, Yamin Yakub Sabetai Hodia, apa ini? Maseya Khalifa Ayat Jaria, Hanan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Kenapa? Ya, mereka mendengarkan pembacaan dan penjelasan hukum Taurat tersebut. Kenapa? Gitu. Baca dulu supaya jelas. Nehemia 8 ayat 6 dan 7. Oh, ayat Baca dulu 6. bagus-bagus. Baca mana peraturan di sana. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan seluruh umat menyambut amin amin sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yosua Bani Serebia, Yamin Akub Sebetai Hodia, Measaya Kalita Aizeria, Yozabat, Hanan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Iya, itu adalah bentuk gestur tubuh yang menunjukkan rasa hormat yang luar biasa, kerendahan hati yang dalam. Seperti itu. Kalau untuk kepada Sujud. Mereka sujud. Apalagi? Sujud. iya. Nah, jadi gak usah kita apa. Kalau memang kita pengikut Yesus ya udah, kita ikuti aja. Jangan gak usah kita bantah-bantah. Gimana Sutiani? Ya, yang penting kan itu sekarang ini ya harus hanya sikap hatinya kita aja gitu sih. Sebenarnya kan di Kristen itu kan juga tetap melakukan sujud juga gitu, berlutut gitu kan. Enggak, bukannya masalah nggak mau capek gitu, juga sujud juga kadang kan, tergantung konteksnya gitu, pas di saat apa gitu, seperti itulah. Jadi bukan hanya cuma berdiri aja terus menyembah Tuhan kayak gitu. Jadi itu adalah sikap hati kita Kak kepada Tuhan. Untuk melakukan ritual ibadah itu seperti itu gitu. Itu udah mengerti Ibu dari tadi kurasa ya. Kalau sujud berarti merendahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, betul? Iya betul. Jadi harus kita lakukan begitu, jangan kita Kak ini loh, tidak menghargai dia. Kak coba naikkan Ariel ini nah Kak, Ariel. Aku tak turun dulu, masih ada urusan. Itu Kak Ariel itu teman aku tuh Kak. Bisa apa Coba ya? naikkan itu, gantiin aku ya.
Kak Arif, Apa? Kristen dia? Kristen itu. Oke. Coba. Yesus berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Halo, semangat siang, Silakan saudara. Rian. Ya, halo, 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 Halo juga. Katolik, Bang, Ya. Protestan. Apa tadi tentang sujud? Ya, saya Protestan. Iya, terkait sujud, ini ada Bang Vano, beliau Ya, Kristen jalan lurus. Iya, ya, Bang Pano. Ya kan, ketika Anda tadi mengatakan, ya, udah bisa. Ya. Ketika Anda tadi mengatakan sujud, Anda lupa bahwa Yesus itu adalah mengambil rupa manusia, firman yang menjadi manusia. Kalau Anda mengatakan sujud juga, Hindu juga sujud, Buddha juga sujud. Apakah itu juga Muslim? Coba Anda jelaskan dulu. Silakan. Bukan itu yang saya maksud. Ya, salah paham, gagal paham di situ kita. Kalau kita menyembah yang kita hargai, ya, harus sujud. Kan itu diajarkan Yesus. Terutama sama Bapa Pencipta langit dan bumi, sujud dan tunduk. Betul tidak? Terserah. Iya. Iya, yang diajarkan Yesus kami itu sujud di mana? Coba Anda jelaskan ayatnya. Sedangkan Yesus kan itu Sujudlah tadi engkau, hei oten-oten, di mana itu? Coba jelaskan Anda. baca apa? Iya, Baca itu Taurat. Yang kita bahas ini adalah perjanjian baru, silakan. Nah, Yesus yang membawa meluruskan atau mengingatkan kembali hukum Taurat itu apakah tidak dilakukan lagi atau dituruti lagi? Yesus tidak ada mengatakan demikian. Baca Matius 5 ayat 17 sampai 19. Baca. Baca. Jangan ajaran Paulus yang kamu andalkan seperti Iya, Efesus di 2 ayat 15. Iya. Di sini tidak ada namanya Yesus mengatakan, "Hai engkau orang Farisi, sujudlah engkau kepada Yahweh." Ada nggak di situ? Tapi Yesus sujud mengambil rupa manusia, firman yang menjadi manusia, mengambil rupa hamba Tuhan, manusia. Iya, dia sujud. Apa tujuannya ke dunia datang? Di mana akal Bapak ini Tujuannya. sekarang? Untuk Atau Iya, kok akal? hanya hawa nafsunya aja yang dia apa? Atau enggak mengerti dia yang dimaksud yang sudah tertulis atau yang disampaikan oleh Yesus? Sedangkan yang saya bawakan tadi di sini ya, adalah yang anda kasih tahu yang ditujukan Matius Yesus. 6 ayat 5. Oten, sujudlah engkau kepada Tuhan. Di mana itu? Coba silakan. Tidak ada dia mengatakan itu di perjanjian baru. Yohanes 14, Tidak ada dia 12. berkata-kata demikian Iya, seperti kenapa itu. Anda lari ke dalam Taurat? Ya, tetapi apa Iya, Bang Pano. itu yang tunggu dulu, Pak. Karena Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 17 sampai 19, Pak, lenyap langit dan bumi ini satu iota atau satu titik pun tidak boleh diabaikan hukum Taurat dan buku Nabi itu, Pak. Mananya Bapak ini? Lebih mudah langit ini. Iya, hukum apa yang hukum. Iya. Hukum apa yang diapakan Yesus? Lihat itu pejina. Apa ketika Yesus menjumpai pejina, kenapa tidak dirajam? Kalau Anda menyatakan Yesus mengikuti hukum Taurat, kenapa pejina yang dijumpakan orang-orang Yahudi lalu dikasih kepada orang-orang kepada Yesus? Kenapa itu tidak dilempar sama orang-orang Yahudi? Kenapa Yesus juga nggak ngelemparin itu? Coba Anda jelaskan dulu. Kalau ketika Anda mengatakan Yesus memakai hukum Taurat, silakan. Yesus Sebentar. posisinya saat itu, mohon izin Bang Pano, Yesus posisinya saat itu bukan pemimpin, bukan imam di tengah-tengah Bani Israel. Jadi dia tidak punya
dia tidak punya wewenang, dia tidak punya kuasa untuk memberikan hukum atau memutuskan satu hukum di tengah-tengah masyarakat. Yesus itu malah dianggap gila sama masyarakat di situ. Bagaimana mungkin dia mau memutuskan perkara rajam orang ini? Emang dia siapa di mata Yahudi? Anda salah bertanya, Bung. Yang pada intinya ketika Anda mengaku pengikut Yesus, Yesus mengatakan Yohanes 14:12, jikalau engkau percaya kepadaku, engkau juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang dimaksud Yesus itu apa? Pekerjaan tubuh. Pekerjaan yang dilakukan Yesus itu adalah ibadah, menyembah. Bagaimana Yesus beribadah? Kalau Anda mengatakan Yesus turun ke bumi untuk sujud, ya contohilah itu. Dia capek-capek merubah wujud dari Tuhan menjadi manusia untuk memberikan contoh agar kalian sujud. Matius 26 nomor 39. Yesus sujud dalam beribadah. Kata dia, kalau kau percaya kepada aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau percaya. Kalau percaya. Lalu data 21-nya nomor 14 itu, jikalau engkau, siapakah mereka yang mengasihi aku? Mereka yang mengasihi aku adalah barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, itulah yang mengasihi aku. Belum lagi Yohanes mengatakan apa dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, jikalau Kristus ada di dalam dirimu, kamu wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Ayo. Artinya bahwa sabar, kalau Anda semua adalah pengikut Yesus, maka kami Muslim setiap hari akan melihat Yesus di tengah-tengah kami. Sabat, dia ngobatin orang, dia ibadah hanya menyembah kepada Elohim, dia ibadahnya hari Sabtu, dan dia perginya di sinagoge bukan ke gereja. Beliau sunat puasa 40 hari 40 malam, beliau sunat. Jikalau engkau di dalam dirimu ada Kristus, maka engkau wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yang kami temukan sekarang hari ini apa? Di Kristen apa yang mereka contohkan dari perilaku Yesus? Nggak ada. Kalian rame-rame ke Minggu ibadah, Natalan, makan babi, apa itu? Ajaran siapa itu? Yesus? No. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran paganisme seperti itu. Ajaran Paulus. Benar sekali. Nah, lanjut. Silakan Bang Pano, masuk lagi Bang. Iya, oke Bang Pano, oke, silakan Bang. Oke. Nah, jadi Anda tanggapi, perlu Bapak baca dan teliti dari kejadian itu sampai terakhir perjanjian lama itu, apa-apa saja yang sudah ditetapkan di situ, ya. Tetapi kalau Bapak menyimpulkan kepada saya sekarang di sini mengatakan di mana Yesus di perjanjian lama, ayat di perjanjian baru mengatakan harus sujud kamu, memang nggak ada. Tetapi Yesus meneruskan apa yang sudah disampaikan dari perjanjian lama itu. Ya, makanya dia katakan di situ, lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Harus itu yang dia, itu kalau kita mengartikan ya, harus dilakukan. Jadi kadang-kadang kita di situ gagal paham. Ya, oh tidak, sudah digenapi. Padahal digenapi itu nggak mengerti apa yang dia maksud di situ. Menggenapi ini, menggenapi apa yang tertulis atau yang sudah dibuatkan di perjanjian lama itu. Kalau tidak tergenapi itu apa yang sudah disampaikan Nabi atau yang sudah difirmankan Bapa Pencipta langit dan bumi, kalau tidak terbukti berarti bohong. Betul? Nah, itu yang dia maksud di situ. Ya, digenapi itu semua. Ya, digenapi. Makanya ada datang Yesus. Ya. Karena Adam pertama sudah jatuh ke dalam dosa dan Yesus datang untuk mengingatkan itu, jangan ikuti itu. Dengarkanlah firman Bapa itu. Beginilah caranya. Satu persatu sudah dia kasih tahu sama kita. Kenapa kita abaikan?
Diingatkan lagi di situ. Yang satu dia dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Itu Pak. Lanjut. Oke. Ya, Anda tidak bisa tadi untuk menjawab ketika pesundal diberikan kepada orang Yahudi, lalu Yesus tidak melemparinya. Itu satu. Dan kedua, ya, ketika Anda mengatakan menuruti apa yang dikatakan Yesus, harus kita turuti. Itu maksud Anda ya? Nah, oke. Ini Yohanes 8 ayat 51. Di sana dikatakan, ketika engkau wahai orang-orang Farisi tidak mengikuti apa yang kukatakan, firman yang kukatakan kepada Anda Farisi, maka Anda akan lenyap. Artinya siapa di sana itu? Dia itu Tuhan atau sekedar nabi? Silakan, Bang Pano. Ya utusan. Nggak ada nabi Ya, kenapa dia disebut Tuhan? Nggak ada rabi di situ. Nggak ada Iya, kenapa pencipta dia langit dan bumi di situ. Ya. Iya. Kenapa bisa Yesus mengatakan berfirman? Ada tidak nabi-nabi yang Anda kenal yang bisa berfirman seperti Yesus? Silakan. Karena Bapa berfirman, berpesan kepadanya, inilah yang kamu sampaikannya. Tidak boleh keluar. Katakan ketawa. Nggak percaya. Nggak percaya. Bukalah Yohanes. Bacalah di Yohanes. Mengerti kan di situ? 14:24. Hah? Apa yang Yohanes. saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya dengarkan dari yang Bapak. mengutus aku itu. Betul tidak? Nah, Betul. makanya di situ akal paham kita udah aku bilang. Ya. Jadi kalau kita harus rendah hati, kita terima baik satu-satunya syarat ini dulu. Satu, berpuasalah. Iya, Tuhan bisa berfirman tidak? Masa nabi bisa berfirman? Silakan. Dengarkan dulu, jangan dipotong dulu ini. Ini syarat-syarat ini harus jangan diabaikan, Pak. Ya, kita dengarkan apa yang disampaikan Yesus. Kalau kamu berdoa kepada Bapakku itu, membangun hubungan kepada Bapakku itu, kamu harus ikuti syarat-syarat ini ya. Makanya dia katakan di Matius 11 ayat 28 sampai 30, belajarlah padaku, ada di situ nanti. Ya, apa saja itu? Ya. Seperti puasa, berpuasalah. Belas kasihlah. Satu-satunya kasihi Tuhan Allahmu. Nah, macam mana mengasihi Tuhan Allah segenap hati dan jiwa dan segenap akal budi? Ya, ini harus tahu dulu kita. Baru mengasihi sesama. Nah, macam mana lagi itu? Itu harus lakukan itu ya. Kalau tidak akan dinubuat atau diberikan kepadamu karunia untuk mengetahui itu semua. Ketika kamu sudah melakukan ini, maka kamu diberikan untuk mengetahui semua ini. Dari mana kita tahu? Dari Matius. Ini Yesus mengatakan ini loh. Ya, Matius 13 ayat 10 dan 13. Ya. Tidak semua orang mendapatkan hidayah atau karunia untuk mengetahui kerajaan surga ini. Yakin dan percayalah. Ya. Bayangkan di situ, sedangkan tentang sunat itu maaf 1000 kali maaf ya. Apa dikatakan di sana di sunat itu? Dilenyapkan loh. Karena dia sudah mengabaikan ajaran, perintah. Iya, di mana Yesus menyuruh sunat? Satu ayat aja. Nah, kan sesuai dengan apa yang dikatakan Bang Jumat tadi. Pada waktu itu enggak sempat Yesus ngomong di sana, di Yahudi sana atau sama orang Israel, sudah diusir dia, Pak. Bahkan mau dibunuh dia, Pak. Matius Mau 5 membilang nomor itu kian 19. dia. Mau membilang itu kian dia semua, tetapi karena tidak ada waktu sama seperti aku ini. Sebentar lagi kalau kita di sini, kalau bukan room saudara kita muslim ini, sudah ditendang saya ini. Ya udah gak usah. Macam mana sempat saya ada waktu saya menyampaikannya. Begitu juga pula Yesus pada waktu itu, Pak. Paham, Pak? Iya, Bang Jangan Pano. kita Iya, Bang Pano. menyimpulkan Coba, langsung. Bang. Iya. Pano, Bang Pano. Di mana nabi-nabi bisa berfirman, Bang Pano? Bisa nggak nabi berfirman, Bang Pano? Coba jelaskan. Silakan Anda jelaskan. Anda tadi mutar-mutar. Berfirman dia karena diberikan sang pencipta itu. Ya. Macam mana kita bisa berkata-kata? Ini firman ini dulu. Firman apa? Perkataan. Di sini gagal paham kita kalau nggak mengerti.
Ya, firman adalah Ini ya Yohanes 8. Yohanes 3 Yohanes nomor 8 ayat 34. 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah Nabi bisa berfirman? Jelaskan dulu. Mulai dari Nabi Musa sampai ke Nabi Zakaria. Adakah satu yang bisa berfirman? Anda harus menjelaskan itu. Coba. Jangan kita muter-muter. Ya. Yohanes 3 nomor 34, Yohanes 14 24, Yohanes 12 nomor 49. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yohanes 3 nomor 34. Ya, Siapapun berarti- diserahi tugas untuk menyampaikan firman Iya, Allah. berarti Nabi. Hmm. Iya Bang Juma, berarti Nabi bisa berfirman ya Bang Nabi. Nabi bisa berfirman ya. Berfirman itu kan berkata, apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk dia katakan itu yang disampaikan. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 17:8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku firmankan kepada mereka. Yohanes 17:8. Apa itu? Enggak ada yang istimewa di sana. Berarti ya, berarti Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku firmankan kepada mereka, dan mereka telah menerima firman itu, dan mereka telah percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Apa masalahnya? Iya. Berarti hanya Tuhan yang mampu berfirman. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu berfirman. Contoh ya. Iya, Itu aja ya, betul, Bang ya. Betul. Ya. Tapi kenapa Yesus di ayat 51 ini bisa berfirman? Dia menyampaikan firman Tuhan. Iya. Dia menyampaikan firman Tuhan, tapi dia bisa berfirman. Karena dia Aku menyampaikan berfirman. Aku. Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 10 nomor 34, nomor 35 36. Oke. Ya. Turun dulu. Yohanes 10 34 35 36. Bukankah telah dituliskan dalam kitab Taurat Musa, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dia disebut Allah. Dia disebut Theos. Kapan? kelompok pengikut ajaran Yesus atau yang disebut-sebut sekarang Kristen ya. Tetapi susah mereka mengartikan apa yang kita sampaikan di sini. Iya betul berat. Bang. Nggak menerima kira-kira begitulah. Lebih apa mereka, fokus mereka pikiran-pikiran duniawi. Ya. Kebenaran tidak mau mereka menerima. Susah iya. itu Bang Pano. Iblis mau serumah dengan kebenaran, bagaimana bisa? Tidak bisa Bang. Dia Ini harus yang saya mengusir katakan. dogma dulu. Harus melepaskan Kalau dogma enggak- dulu, baru kebenaran bisa masuk. Iya, sama seperti gelas itu. Ketika masih penuh air di dalam gelas itu, ya macam manapun kita menuangkan air, tidak akan lagi apa. Masuk. Betul. Kenapa? Sudah penuh. Coba kosongkan. Penuh. Betul. Ya kan? Baru masuk. Ya, Benar. makanya itu yang saya ajak dari tadi ini, rendah hati dulu. Cepat-cepat telinga itu kasih untuk mendengar, jangan cepat-cepat menjawab. Karena di situ nanti berkesalahan, gagal paham kita. Semua apa yang dinarasikan oleh saudara-saudara kita. Ya. Kita kasih peluang dulu. Dia ngomong, kita sih sambil kita simak. Kalau nggak mengerti, ya udah jadikan jadi PR. Ya kan? Kenapa dia berkata-kata demikian? Kenapa dia bernarasi dia? Dan lagi pula dia bawa dalil. Kalau nggak bawa dalil tadi, berarti itu asumsi. Ini bawa dalil. Nah, udah, bacalah. Jadikan PR-mu. Cari tahu, kaji lebih dalam supaya tahu. Mohon kepada Sang Pencipta supaya dia berikan kepadamu karunia untuk mengetahui itu. Tetapi saya ingatkan sekali lagi,
Jangan kamu pernah sekali mengabaikan syarat-syarat yang sudah disampaikan oleh Yesus. Lanjut, haleluya. Ya, yang pada intinya kalau saya sih ingatkan kepada saudara-saudara kami Kristen, Yesus berkata di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, tuh dia akan menempati tempat terhina. Ayo, barang siapa, catatlah itu, renungkanlah itu. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Mengajarkan kepada orang lain untuk menjadi Kristen, dalam hal ini penyembah Yesus, pasti menempati tempat terhina. Karena ingat, jangan ada ilah lain di hadapanku. Berarti kalian tidak boleh, kalau kalian mengaku pengikut Yahudi, Judaism, pengaku orang-orang Israel, orang Farisi, ahli Torah, kalian tidak boleh meniadakan setitik pun dari Torah itu. Kalau mengaku. Tapi kalau Nggak kalian mau mereka itu Pak Juma. Bang Juma nggak mau mereka. itu masalahnya itu di situ. Nggak ada Paulus. Ganti Yesus sama mereka. Ajaran Paulus yang lebih mereka unggulkan daripada ajaran Yesus. Ini apa Itu sekarang? berarti kena kepada nubuatan yang kedua. Nubuatan kedua pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Nah, itu yang diusir berarti. Silakan. Ayo teman-teman OT naik. Saudara Raymond. Halo. Sehat. Oke. Tadi kau mengatakan Tuhan Yesus itu bagaimana? Aku tanya samamu dulu, apa tujuan Tuhan itu datang ke bumi? Tidak pernah Tuhan datang ke bumi, nggak pernah. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Tapi dong kau baca Alkitab. Aku tanya dulu. Apakah kamu mengimani Tuhan itu maha melihat? Apa? Apakah kamu mengimani Tuhan itu maha melihat? Ya jelas lah deh. Semua itu Tuhan itu luar biasa. Terus mau ngapain? Segalanya dia Mau bisa. ngapain? Bahkan Mau ngapain? menjadi manusia pun dia bisa gitu loh. Tuhan maha melihat, ngapain dia turun ke bumi? Kalau dia bisa maha melihat. Apakah Untuk Tuhan menyelamatkan umat manusia dari dosa, mengajarkan kebenaran, mengajarkan segala yang baik bagi manusia di bumi ini. Itu tujuan datang ke bumi. Jadi dia datang ke bumi ini bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. berarti Tuhanmu pernah berhenti? Dia sebagai Tuhan juga. Astaga, inilah kalian beleng-beleng aja pemikiran kalian semua. Berarti Tuhanmu Gitu loh. pernah berhenti menjadi Tuhan? Berhenti bagai Tuhan tuh berkuasa. Kuasanya Tadi- itu ajaib. Mau tadi kau jadi bilang. manusia dia. Mau bilang jadi tadi. dia. Sabar dulu deh, sabar. Kamu tadi mengatakan bahwa Tuhanmu Ya, turun ke sabar. bumi Tuhan menjadi itu manusia. berkuasa. Berarti Mau Tuhanmu jadi turun ke manusia. bumi menjadi bukan Tuhan. Tuhanmu dulu. Tuhanmu Memang turun jelas. ke bumi. Kutanya dulu. Tuhanmu turun ke bumi menjadi Tuhan atau menjadi bukan Tuhan? Tuhanmu Tuhan turun itu ke bumi menjadi berkuasa Tuhan di- atau menjadi Tuhan? Nah. Menjadi bukan Tuhan. Mau jadi manusia, mau dia 3, Oh, dan- 4, dia berkuasa. Udah, Makanya Tritunggal gitu loh. Turunkan. Nah, Andai saja kambing bisa diajak bicara, mending kambing masih ada nilai Boy, daripada dibilang manusia tapi nggak jalan otaknya. Tidak dipakai apa akal yang sehat. Jujur. Iya. Jujur ya. Seakan-akan kita ini sekarang, biar saya apa saja semua apa kita Kristen termasuk aku ya. Ya. Seakan-akan kita ini menganggap Yesus itu tukang berbohong. Tidak secara langsung. Kenapa? Sedangkan Yesus mengatakan, aku diutus oleh Bapa. Jadi macam mana lagi itu? Sanggup kamu membantah itu? Hah? Lebih hebat kamu dari Yesus. Sedangkan dia sendiri mengaku. Mananya kita ini? Apakah belum kamu membaca Alkitab? Baca. Kalau ada tertulis demikian di situ, seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengaku dirinya hanya utusan, tidak lebih dari. Ya udah kita terima. Kenapa kita mengarang?
Hah? Kenapa? Ada apa ini semua? Ada apa di balik ini? Saya tanya dulu, ada apa di balik ini semua? Hah? Jangan kita menyimpulkan atau mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan dalil. Tidak boleh. Kalau sudah memang Yesus mengatakan itulah dirinya, ya udah kita terima. Ya, nggak usah ke ini itu kita. Ya, karena Yesus ini nggak butuh loh pembelaan dari kita. Malah dia membela kita, kalau mengerti ya. Jadi untuk apa kamu mati-matian? Kamu bela dia ini nggak ada. Hah? Dia yang membela kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Bukan dosa kita yang dia selamatkan, bukan. Nggak, untuk apanya dosa? Ya, manusia kita ini dibelanya, ya, diselamatkannya supaya jangan jatuh kamu ke neraka itu. Itu yang dia maksud. Jadi bingung aku tentang ajaran kita ini, ya. Bingungnya kenapa? Ya, kita bantah perkataan Yesus sendiri. Ya, bahkan tentang sunat tadi ya, saya ingatkan sekali lagi ya. Coba baca nanti baik-baik saudara, ya. Yang mana intinya di situ? Orang yang tidak disunat itu, dia katakan ya, ingat, sudah dia mengabaikan perjanjian antara aku dan dia. Itu dilenyapkan karena tidak butuh dia aku. Nah, kira-kira begitu ya. Ya. Yang dia hendaki di situ harus orang di bumi ini disunat. Kalau mengaku masih mulutnya, bibirnya, lidahnya, ya, suaranya menyebut aku Tuhannya, harus sunat kau, sunat. Kalau tidak boleh. Karena itu syarat, ketetapan. Baca berapa saja ketetapan di situ. Karena menurut saya ketetapan ini nggak boleh dirubah loh, nggak bisa diabaikan. Kalau sudah dia mengatakan inilah ketetapan mulai sekarang sampai selama-lamanya, berarti itu yang dimaksud Yesus tadi, lenyap langit dan bumi ini tidak boleh diabaikan. Itu, ya. Jadi entah dari mana ajaran ini, ya, tidak sadar kita bahwasanya terjadilah yang sudah Yesus katakan di Matius 24 ayatnya ke-23 dan 24. Ini si penyesat ini nanti. Atau di Matius 7 ayat 15. Ya kan? Rasul-rasul palsu. Nabi-nabi palsu. Nah, banyak itu kalau kita teliti di situ, kita baca. Oh iya ya, cara mereka dari macam mana kita supaya tahu mereka ini nabi-nabi palsu. Oh, dari buahnya. Buahnya itu apa? Seperti ini. Mengabaikan. Sudah ada ajaran. Sudah ada syarat-syaratnya, diabaikan. Dipilih-pilih yang mana yang ringan-ringan, yang tidak susah, tidak berat. Itu yang dilakukan ya. Kalau berat, agak susah, sulit. Udah enggak ada itu. Ini yang dia katakan. Kalau ada orang macam ke gitu, ya, gak usah dengarkan mereka. Karena mereka itu ajaran-ajaran sesat. Seperti yang dikatakan Yesus di Matius 15 ayatnya ke mana itu, ke-9 atau dari 7 itu ya sampai 9. Ya percuma mereka beribadah. Percuma, sia-sia. Nah, ingat itu baik-baik. Lanjut siapa saudaraku, kalau ada Kristen tapi diskusi, saya mohon ya, kalau memang kita diskusi harus baik-baik, jangan memaki, jangan mengeluarkan kata-kata mutiara. Maka saya di mana-mana aku di Komal, saya tidak mau debat itu ya, tahulah debat ya, nggak menerima kesalahan, nggak menerima kekalahan. Harus dia menang terus, tetapi diskusilah, ya, bertukar pikiran. Artinya, biarpun tidak sependapat, sepakat dengan apa pendapatnya, ya paling tidak kita dengarkan. Ya udah, kira-kira begitu. Lanjut, siapa saudara yang lainnya?
Kalau ada Yesus di situ misalnya ya, misalnya kata Yesus yang dia buat tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, kalau udah dijelaskan oleh Gurunda tadi, itu di situ perkataan ya, terjemahan lama di situ perkataanku, tapi diedit diganti menjadi firmanku. Oke, itu Yohanes 8:51. Kadang di situ sabdaku, itu perkataanku sebenarnya, kemudian diedit, diganti di situ firmanku. Saya pikir karena Yesus itu berfirman maka dia Tuhan. Kepada siapa firman itu disampaikan maka dia disebut Allah sebagai perwakilan Tuhan, penyampai firman. Karena di bawah masih berpolemik tentang Yesus berfirman sehingga dia Tuhan. Itu perkataan di situ teman-teman ya. Tapi diedit diganti menjadi firmanku. Padahal perkataanku. Oke lanjut. Ada tadi apa ini host dan Bang Juma dan Bunda Rahma tentang di sini dia kesal tadi ketika dia bertanya kepada saya mengapa si perempuan tunggal itu tidak dirajam. Yesus katakan pada waktu itu dibela Yesus dia kan diampuni. Oke ya. Tetapi di sini gagal paham saudaraku ini tadi ya. Sudah saya ingatkan kepada dia tadi bahwasanya matikan saya di mute itu dulu. Nah, sedangkan orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel termasuk Musa ya melakukan kesalahan loh. Daud, Salomo ya. Tetapi ketika mereka sadar maka terampuni. Nah makanya kalau kita pakai pikiran yang cerdas, ya mungkin mengerti kita cepat menangkap di situ. Oh, kalau kamu bertahan terus menajiskan diri, berbuat jahat, mana bisa terampuni saudara? Sedangkan di dunia ini saja kamu misalnya melakukan kesalahan. Bang Pano, Bang Gondo, gantian dulu. Kita sapa dulu saudara yang naik nih. Siska. Selamat siang, Bun. Mbak Siska. Siang Bunda. Silakan, mau diskusi dengan Bang Zuma, Gurunda? Sebentar, saya lagi di mobil. Yang lain aja dulu, Bunda. Oke. Ini siapa yang di atas ini ya tertutup namanya? Siapa Ustadz ini? Cici, Kristus, Cici. Silakan. Kristus. Silakan dibuka mionya, Kristus. Cici, silakan dibuka mionya, Cici. Cici, dibuka mionya, Yang Cici. diurapi, Kristus itu yang diurapi ya, orang diurapi. Silakan. Nggak buka kamera dia. Oke, kita naikkan. Nggak buka suara dia. Aduh, Raymond nggak usah kau naik. Itu on. Ya, silakan Kristus. Siapa yang ngomong tadi? Silakan Cici, Cici dibuka mionya, Cici. Tuh. Oh, itu JJ. Cici, biar cepat Cici, ya. Iya, sorry, jaringanku tadi. Halo, boleh saya bertanya sama Koko Zuma? Silakan. Ya, Koko begini, tadi kan saya dengar Bang Fano bilang itu Tuhan Yesus disunat umur 8 tahun kan? Iya. Ya, kenapa Kristen tidak melakukan itu? Terus saya jadi bingung. Tetapi Islam yang melakukan sunat itu, maaf ya, bukannya saya mau Koko di agama Islam. Sementara Muhammad kan dia disunat dari dalam rahim.
Kenapa yang melakukan sunat itu umat muslim, bukannya harusnya umat Kristen, Koko? Tolong Baik. Koko jelaskan biar saya paham toh. Iya, baik. Jadi ketika Nabi Abraham ditunjuk sebagai bapak para nabi, dan bapak Abraham memiliki kemudian perjanjian agung dengan pencipta. Tanda perjanjian itu ditandai dengan kulub yang tak ada lagi bagi keturunannya. Maka yang perlu dipahami di sini adalah Bapak Abraham itu memiliki dua anak, Yishmael dan Yishak. Keturunan Yishmael bangsa Arab, salah satunya diantaranya adalah Nabi kami yang mulia baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yishak keturunannya sampai kepada Yesus. Jadi Nabi Muhammad datang mengajarkan Islam ataupun tidak mengajarkan Islam, orang Arab keturunan Nabi Yishmael itu semuanya udah sunat. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, orang-orang dewasa, para sahabatnya ketika masuk Islam, mereka tidak disunat. Karena masuk Islam makanya disunat? Enggak. Kenapa? Karena mereka memang sudah secara adat istiadat dari keturunan nenek moyang mereka itu sudah sunat, semuanya mengikuti millah Abraham. Nah, Nabi Muhammad sebagai nabi, beliau memiliki kedudukan spesial di mata Tuhan, sama seperti para nabi yang lain. Ada beberapa nabi dalam tradisi Yudaism yang memang sunat dalam rahim ibu mereka. Artinya Tuhan menciptakan mereka dalam keadaan sunat. Jadi tidak ada satupun yang melihat kelamin mereka kecuali orang tua, mahramnya atau istrinya. Bidan tidak, dokter tidak. Tuhan tidak mengizinkan kemaluan mereka itu dijamin kemudian kesuciannya. Lalu bagaimana dengan Kristen? Di saat orang Yahudi keturunan Ishak mengajarkan kemudian sunat, dan itu wajib hukumnya. Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak bersunat, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Lalu kenapa Kristen tidak melakukan sunat? Nah, jawabannya simpel. Karena sejatinya yang mengajarkan kekristenan itu bukan orang-orang yang diberi mandat untuk melanjutkan tongkat estafet pengajaran para nabi. Contoh Paulus bersunat. Tapi kenapa Paulus itu tidak menekankan bersunat kepada pengikutnya? Karena Paulus sadar ajarannya tidak akan diterima kalau dia mengajarkan sunat juga kepada pengikutnya. Maka kepada orang bersunat Paulus mengajarkan sunat, kepada orang yang tidak bersunat Paulus tidak mengajarkan sunat. Makanya Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4 Paulus mengatakan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ya giranglah orang Roma, bahagialah orang Yunani. Maka mereka memeluk ajaran itu. Sebab tidak semua orang dewasa itu berani untuk disunat. Tidak semua. Maka Paulus mengatakan dalam suratnya di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, sedangkan aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Makanya ciri-ciri pengikut Yesus pasti bersunat. Ciri-ciri pengikut Paulus tidak bersunat. Nah, sedangkan sunat ini adalah tanda ikatan perjanjian agung antara Abraham dan keturunannya serta orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka. Nah, bagaimana kedudukan kami umat Islam? Kenapa kami bersunat? Kami mendengarkan perintah Nabi kami. Nabi kami mengatakan, sunatkan dirimu karena itu bagian daripada fitrah. Maka kami umatnya bersunat. Nah, di sini kita bisa lihat, Cece, Nabi Abraham alaihissalam diuji oleh Allah. Kejadian 22 nomor 1. Diuji oleh Allah. Begitu juga di Kejadian 21. Diuji Abraham. Abraham, kalau kau memang taat kepada aku, kalau memang kau benar-benar mengakui aku Tuhanmu, aku ingin uji kamu. Sejauh mana kau percaya meyakini aku Tuhanmu? Apa itu ya Tuhan? Aku minta anakmu potong. Hah? Tapi satu-satunya anakku aku minta. Berpuluh tahun aku minta. Sekarang dia udah dewasa. Aku lagi sayang-sayangnya sama dia. Aku minta. Aku mau ingin bukti. Aku minta itu.
Kalau kau memang sayang anakmu, silakan, jangan kau kasih. Tapi kalau kau taat kepadaku, benar-benar yakin kau aku adalah Tuhanmu, aku yang memberikan anak itu, aku lagi yang minta. Aku minta, itu adalah anak yang aku berikan. Berikan enggak? Nabi Abraham kemudian mengatakan, ya, kalau itu memang kemauanmu ya Tuhanku, apalah dayaku. Aku akan memberikan apapun yang kau minta, termasuk anakku. Maka Nabi Abraham ikhlas memberikan anaknya. Disembelih, begitu tarik pisau, ternyata yang terpotong lehernya bukan anaknya, melainkan binatang. Ikhlas dia. Itu baru hamba Tuhan. Giliran orang Kristen diminta cuman pindahkan sedikit kulit aja. Mereka banyak alasan, mereka putar-putar ke sana kemari, mereka putar sana sini, tapi giliran perpuluhan masih dipakai. Kami ini bukan keturunan Abraham, ngapain kami bersunat? Kami kan bukan lagi ini dan itu kan cuma adat istiadat Yahudi. Banyak alasannya. Bagaimana sekiranya Kristen disuruh diminta anaknya untuk disembelih? Apakah Kristen mau taat? Tidak mungkin. Sedangkan dipotong kulup yang sudah Tuhan berikan kepada mereka berupa kenikmatan bersenggama, diminta dipotong sedikit kenikmatan itu, mereka enggan untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Apalagi suruh potong anak. Apa katanya? Oh, sudah dibatalkan perintah Abraham itu, udah nggak berlaku lagi. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, semua Taurat sudah dibatalkan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Tapi faktanya perpuluhan masih dipakai. Yang tidak enak dihapus, yang enak-enak masih dipakai. Inilah agama bisnis. Di mana semakin banyak jemaat, di situ semakin tebal duit. Makanya bertahan. Kenapa dia bertahan? Ya karena pola ekonomi, bisnis. Bukan karena kebenaran. Kalau kebenaran, maka orang-orang akan mempertahankan ajaran Yesus. Ibadah Sabat, Torah kitabnya, ibadahnya kemudian hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, sujud, berpuasa mereka, bersunat mereka, tidak makan babi. Itu kalau tunduk kepada Tuhan. Gimana mau tunduk kepada Tuhan? Orang Tuhan minta nonotnya sedekahkan sedikit, impakkan sedikit kulitmu untuk cacing tanah, mereka nggak mau. Bagaimana waktu-waktunya untuk Tuhan? Nggak mungkin mau. Disuruh sujud nggak mau, disuruh ini nggak mau, nggak mau. Tapi kalau paling disuruh mengaku pengikut, wow, paling jago, paling pengikut Yesus. Kami pengikut Yesus, paling pengikut Yesus. Tapi ketika kita lihat praktik agamanya, tidak ada satupun keagamaan Yesus yang dipraktekkan dalam sehari-hari. Tapi paling Yesus, paling sampai mereka mengatasnamakan diri mereka pengikut Yesus. Sampai Kristus, Kristen kami Kristen, pengikut. Apa yang telah kalian ikuti dari Yesus? Apa? Dari segi tubuh kalian tak ada, rumah ibadah kalian tak ada, hari ibadah juga tak ada, Tuhan yang kalian ibadahi juga tak ada, puasanya tak ada, sujudnya tak ada. Lalu apa? Modal nebeng nama doang. Itu fakta. Oh, Abraham disuruh potong anaknya aja rela kok. Rela dia. Kalau ini hanya dipotong sedikit aja. Oh enggak, lebih baik dia pelihara. Bahkan ada yang kasih anting, kasih kelereng. Lalu mereka ingin mengatakan, kami anak-anak Tuhan. Matamu. Hamba Tuhan aja kagak. Apalagi anak Tuhan. Yang ada adalah anti Tuhan. Adalah musuh Tuhan. Itu yang benar. Anak-anak Tuhan pula dibilangnya. Yang namanya anak itu tunduk. Coba kita lihat di Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Tuhan mendidik manusia seperti ayah mendidik anaknya, sehingga suruhannya, dengarkanlah didikan Tuhan seperti seorang ayah yang mendidik anaknya. Makanya orang Yahudi yang taat kepada Tuhan disebut anak Tuhan. Kristen tidak pernah taat kepada Tuhan, ngaku anak. Anak apa? Anak tiri. Anak apa? Yang disebut anak-anak Tuhan, anak Elohim, adalah mereka yang tunduk berserah diri untuk taat setia menjalankan setiap ketukan perintah yang datang dari nabi-nabi yang mereka sebut dengan sebutan kitab Tanak.
Itu baru anak-anak Elohim. Kristen anak-anak Elohim apa? Anak-anak Theos ya. Nah, tanda-tanda anak Elohim itu periksa kulub. Kalau kulubnya masih bergelantungan di situ kuping terigu, itu bukan anak Tuhan, itu anak setan. Itu Sudah, kok. Sudah. Nah, ada lagi satu saya tanya. Siap, Soalnya kan 86. begini, saya memahami dari iman Kristen sama dari Muslim. Terus saya kan buka-buka di Google, ada ayat Imam Muslim berkata begini. Tolong Koko jelaskan ke saya biar saya mengerti kan. Iya. Ini kan di dalam Islam aula itu tidak berbentuk apapun, tidak menyerupai Iya. apapun. Siap. Dia hanya sebagai zat begitu kan, Koko? Hakikat. Iya, di sini kan Esensi. di Imam Muslim Iya. demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah. Allah pun ampuni dosa mereka. Jadi saya tidak paham bagaimana ini. Ada zat, ada Allah. Baik, saya kasih Cuma data. botol. Itu Muhammad itu disunat enggak? Antoni. Muhammad itu Waduh, datang kejang-kejang. Cece, Jadi dengarkan. gini, Koko, tunggu Ya. Koko. Jadi saya Siap. saya berpikir siapa yang di tangannya ini, di tangan maksudnya di tangan Allah ini siapa? Itu yang saya mau tanya Koko dari kemarin. Jadi gini, ya. saya kasih data dulu di dalam Roma 5 nomor 20. Di situ Paulus mengatakan di mana dosa semakin bertambah, di situ kasih karunia Tuhan semakin melimpah-limpah. Jadi gini, Cek. Apakah Cece itu percaya Tuhan itu Maha Pengampun? Percaya? Kalau tidak ada yang melakukan dosa, siapa yang Dia mau ampuni? Saya nih orang kaya raya. Saya orang kaya raya. Kaya banget. Tapi saya tidak punya siapapun yang bisa saya serahkan hartaku. Apa gunanya kekayaan itu? Tidak ada gunanya. Saya kaya raya, tapi tidak ada yang membutuhkan hartaku. Ya buat apa? Sampah. Ya, soalnya Jadi begini, sampah. Koko. Tunggu. Soalnya begini, kan di dalam Muslim katanya Muslim itu agama yang benar tetap masuk surga. Iya. Kan begitu. Iya. Ya manusia yang tidak berdosa tetap masuk surga. Kenapa Oke. ada bahasa ini? Makanya saya ingin tanya sama Koko. Tolong Iya. jelas. Ya. Saya jelaskan. Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu Maha Pengampun. Sekiranya pada proses penciptaan manusia, ternyata pada diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa, lah buat apa diciptakan manusia ini? Buat apa? Manusia tanpa potensi berdosa, maka manusia hanya akan seperti malaikat. Tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya. Dia seperti orang gila. Pertanyaannya, apakah orang gila itu bisa berbuat dosa? Cece, Iya. orang gila bisa nggak berbuat dosa? Orang gila? Bisa. Orang gila bisa berbuat dosa gimana ceritanya, Cece? Gak ada akalnya. Nggak ada akalnya. Jadi kalau manusia diciptakan gila semua, ya sampah. Mending dibatalkan ciptaan manusia. Maka diciptakanlah manusia yang punya potensi untuk melakukan dosa. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu dia kembali kepada Tuhannya, itulah manusia yang paling dicintai oleh Tuhannya. Makanya kita manusia ini senantiasa bertobat dan bertobat. Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi Muhammad diajarkan untuk menyampaikan kepada seluruh manusia, jika engkau ingin dicintai,
ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka ikutilah Nabi Muhammad. Maka sejatinya pencipta akan mencintaimu dan pencipta akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau manusia itu tidak berbuat dosa, berarti manusia itu produk gagal. Manusia mana sekarang di muka bumi ini yang tidak melakukan dosa? Semua melakukan dosa, termasuk Yesus. Kalau kategori itu yang kita pakai, contoh, ketika Yesus mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, berdosa dia, karena dia menuduh ibu kandungnya sebagai pencuri dan perampok. Ketika dia mengatakan di dalam Yohanes 13, Yohanes 3, dia katakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah turun dari langit, yang telah naik ke surga selain aku, berbohong dia, karena dia telah mengingkari kalau Henok lebih dulu, Elia lebih dulu naik ke surga. Ketika dia perintahkan murid-muridnya mengambil keledai orang tanpa izin seempunya, itu juga sudah dosa. Ketika dia membuang kemudian babi-babi, peternak babi ke dalam danau, itu menyakiti hati orang banyak, itu juga berdosa. Ketika dia mengobrak-abrik kemudian dagangan orang di bait suci, itu juga menyakiti manusia, berdosa juga. Ketika dia mengatakan kepada non-Yahudi sebagai anjing dan babi, itu juga berdosa karena menyakiti orang lain. Maka sejatinya Yesus juga sujud untuk memohon pengampunan kepada Tuhannya. Karena kenapa? Kalau ada manusia yang tidak melakukan dosa, berarti manusia itu gagal produk. Tidak ada potensi di dalam dirinya untuk melakukan dosa. Nah, itu fakta, itu real. Akan tetapi sebaliknya, ketika potensi dosa ada pada diri manusia tersebut, tetapi dia melawan karakter dosa, dia melawan kemudian untuk melakukan dosa, dia penjarakan hawa nafsunya, maka orang itu derajatnya tinggi setinggi-tingginya. Gitu. Jadi saya katakan sekali lagi, andai saja Tuhan menciptakan manusia tidak ada potensi dosa, maka manusia itu gagal. Manusia gagal produksi. Yang saya mau tanya Koko, yang di tangan Allah itu siapa? Maksudnya? Ini tunggu saya baca ulang. Silakan. Ini kan demi zat yang diriku berada di tangannya. Oh, Gitu. iya. Jadi Tapi tangan Allah itu maksudnya kekuasaan Allah. Tangan Allah itu kuasa Allah. Kekuasaan Allah itu diidentikan dengan tangan. Tangan ini kan berkuasa, mengambil, memberi, menempeleng, mencubit, menunjuk, meninju dan seterusnya. Jadi tangan itu identik dengan kuasa. Tangan besi. Istilah tangan itu adalah kuasa. Dia itu adalah tangan kanannya, dia itu adalah tangan-tangan daripada orang penguasa tersebut. Tangan itu identik dengan kuasa. Jadi demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maksudnya demi hakikat pencipta langit dan bumi yang hidupku ada dalam genggamannya, ada dalam kuasanya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita semua ini ada dalam genggaman Tuhan. Alam semesta ada dalam genggaman Tuhan. Itu maksudnya. Gitu. Ya. Makanya ada orang salah paham, dikatakan tangan Tuhan sebelah kanan semua. Tangan di situ itu majas, kuasa. Kuasa Tuhan itu maha kuasa, itu berlipat-lipat kemahakuasaannya. Makanya dikatakan tangan kanan Tuhan itu kanan semua. Kanan itu identik kemudian kemuliaan. Dan tangan itu identik dengan kekuasaan. Kemuliaan dan kekuasaan Tuhan itu berlapis-lapis, itu maksudnya. Jadi bukan karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, laisa kamitslihi syai', maka dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tangan bagi Tuhan adalah kuasa. Silakan. Berarti di sini kan kata Koko kan Tuhan Allah itu Maha Pengampun. Ya. Iya. Terus Ya. Maha Pengampun. Terus kenapa Muslim selalu mengatakan umat Islam itu masuk surga, dijamin masuk surga. Terus di sini Allah mengatakan dia mencari kaum yang berdosa.
Berarti Nah. cari Kristen masuk ke surga dong, Koko. Kristen Nah. yang masuk ke surga. Nah, maksudnya Karena Koko mencari. bilang Kristen berdosa. Ya, tapi mati dalam dosa itu Tuhan tidak inginkan. Tuhan hanya menginginkan orang yang bertobat. Makanya ada potensi untuk berbuat dosa supaya kita bertobat kembali kepada jalan Allah. Nah, sedangkan di Kristen mereka bangga dalam dosa itu. Kita datang memperingati mereka, tapi mereka bangga dengan dosa tersebut. Bukannya kembali meninggalkan kemudian dosa-dosa itu. Harusnya kembali supaya Tuhan mengampuni kita. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Siapapun nanti yang datang kepada Allah, dia itu orang beriman, sebesar apapun dosanya, ketika ia beramal soleh, beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan. Jadi yang diperintahkan itu adalah bertobat. Contoh, orang Kristen ya, orang Kristen, kamu dosa-dosamu sudah ditebus, sudah dengan darah Yesus, dosa saya sudah ditebus. Nah, ketika orang Kristen jatuh ke dalam dosa, misalnya dia bersinah, bagaimana solusinya? Yesus turun lagi, bunuh diri lagi disalib, atau gimana? Apa jawaban mereka? Ya bertobat. Berarti ikut-ikutan Islam juga nya ujung-ujungnya. Artinya bertobat. Yesus pun mengatakan bertobatlah. Kiamat sudah dekat. Yesus selalu memperingatkan muridnya bertobat. Bukan terima dia sebagai tumbal untuk nebus dosa. Itu nggak ada ajaran Yesus tumbal-tumbalan. Nggak ada selain tumbal hewan. Silakan. Ya, makanya kan di dalam Kristen ada penebusan dosa, Koko. Itu bukan ajaran Yesus. Namanya kita manusia, memang tidak luput dari dosa. Nah, solusinya tobat. Ya, kayak Koko begini jelas, Koko tetap ada berbuat salah, berarti berdosa kan? Ya, bertobat. Berarti harus bertobat juga. Iya, memang. Ajaran kami identik tobat. Itulah tadi hadis yang Cece bawa. Kami harus bertobat 5 kali minimal sehari, kami mencuci diri kami. Jadi seibarat sholat itu adalah mencuci diri. Pakaian kalau dicuci 5 kali sehari itu bersih kali. Umat Islam itu begitu. Sholatnya itu adalah pencucian diri. Makanya kalau dikatakan orang Kristen itu dibaptis, baptiso, ditahirkan, ya kami ditahirkan. Cuman bahasanya bukan seperti bahasa Kristen. Lagian kami umat Islam memang mempraktekkan. Kalau Kristen kan tidak. Kami menyembah kepada Tuhan, kami percaya kepada Tuhan, tapi teorinya kenceng, praktiknya yang nol. Kalau umat Islam berserah diri kepada Tuhan, meyakini Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, mereka praktekkan jengkal demi jengkal dalam kehidupan Islam. Yang ada hanya sujud, ibadah, sujud. Sebentar lagi ini bunyi lagi, sujud lagi. Belum lagi matahari hilang, sujud lagi. Belum lagi seberapa jam, sujud lagi. Belum lagi seberapa, sujud lagi. Karena memang tujuan daripada Tuhan menciptakan kita di atas muka bumi ini hanya untuk mempersaksikan Dia adalah Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Makanya hidup bagi orang beriman adalah ibadah. Adapun yang lain itu cuman ya selingan-selingan doang. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Manusia dicipta hanya untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Adapun yang lain, makan, nonton, itu cuman selingan saja. Tapi pokok intinya adalah ibadah. Sedangkan Kristen tidak. Kehidupan duniawi yang jauh lebih besar, ibadah cuman sekali seminggu. Kami kebalikan kami. Nah, sedangkan Yesus mengatakan apa? Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan yang aku lakukan. Nah, juga dikatakan Yesus dalam Yohanes 16, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika Ia datang, yaitu penolong lain, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya, kalau di zaman Yesus orang ibadah hanya 3 kali dalam sehari, setelah roh kebenaran itu datang, akan ditambah lebih dari 3 kali dalam sehari semalam. Sedangkan Kristen bukan bertambah, malah dikurangi, malah dihapuskan sama sekali. Tidak ada lagi ibadah di Kristen.
Tidak ada, sama sekali nggak ada. Apa ibadah yang dilakukan oleh Kristen? Nggak ada. Oh, di gereja bang, oh itu bukan ibadah. Ibadah itu ketundukan kepada pencipta langit dan bumi. Sedangkan di gereja kan bukan kepada pencipta, kepada makhluk yang mengaku Yesus. Itu yang disembah oleh orang Kristen di sana, tapi bukan ibadah. Ibadah itu ketundukan kepada pencipta yang maha suci, yang maha tinggi, yang Yesus juga sembah. Ah, itu baru betul. Begitu, Cece. Tapi pokok ini tidak percaya bahwa Yesus itu disalib, begitu. Enggak, saya tidak percaya. Tidak mungkin Yesusku yang begitu mulia disalib oleh antikristus. Ingat, deretan orang-orang yang membenci Yesus. Yesus itu kan, Koko. Ya. Dia hanya turun sebagai manusia menebus dosa. Itu yang salah. Itu yang salah, Cece. Tidak ada Yesus turun ke bumi untuk nebus dosa, itu nggak ada. Andai saja ada ajaran nebus dosa oleh Tuhan itu sendiri, pada saat di Gan Eden, Tuhan sudah turun di situ dan bunuh diri di situ. Kenapa? Karena Tuhan tidak menginginkan dosa diwariskan Adam kepada anak cucunya. Kenapa Tuhan tidak bunuh diri pada saat di Gan Eden? Kenapa harus menunggu miliaran manusia? Kenapa harus menenggelamkan dulu umatnya Nuh? Kenapa dulu harus menghancurkan dan membakar habis umatnya Nabi Lut? Kenapa? Kenapa harus menghancurkan Fir'aun? Kenapa harus habis semua orang-orang ini baru turun? Kenapa? Koko, Yesus itu kan tidak ada dia mengatakan dia bunuh diri. Yesus itu kan dia menyerahkan diri demi manusia. Tetapi Koko, saya tunggu Koko, maaf. Tetapi di dalam ayat di dalam hadis ada, Koko, ini di Al-Fatihah, Al-Imran ini. Oh, Al-Baqarah ini. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, dia kan tertulis itu, dia Allah, berarti Allah kan, dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, Koko. Nah, Kejadian 3:15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Malaikat mengatakan, mengapa engkau ingin menciptakan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, padahal kelak mereka hanya melakukan pertumpahan darah. Kenapa melakukan pertumpahan darah? Ya kan itu tadi. Allah berkata, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Iya. Faktanya di Kejadian 3:15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Permusuhan inilah yang menghasilkan pertumpahan darah, bukan? Tuhan yang mengadakan permusuhan antara Adam, keturunan Adam, iblis dan keturunan iblis. Jadi hari ini, kalau ada yang mengatakan Adam itu dikutuk dan diwariskan dosa itu kepada keturunannya, itu bukan ajaran Tuhan, itu bukan ajaran para nabi, itu bukan ajaran Adam, itu ajaran musuhnya Adam. Karena Tuhan sendiri tidak pernah mengutuk Adam, dan Tuhan sendiri tidak pernah mengutuk keturunan Adam. Begitu juga Tuhan sendiri tidak pernah mewariskan dosa kepada keturunan Adam. Tidak pernah. Malah Tuhan mengatakan Kejadian 5 nomor 2. Kejadian 5 nomor 2. Kejadian 1 nomor 28. Adam dan keturunannya laki dan perempuan diberkati. Lalu dari mana sumbernya Adam dan keturunan yang dikutuk? Adam dan keturunannya mewariskan dosa. Dari mana? Ya dari iblis. Berarti agama Kristen ini, maaf, itu diusung sepenuhnya oleh iblis yang mengajarkan bahwa dosa diwariskan oleh Adam. Karena dalil tidak ada. Tanpa dalil, Kristen berani memfitnah Adam. Memfitnah Adam sama dengan mencerminkan, memperlihatkan dirinya sebagai musuh Adam. Musuh Adam hanyalah iblis. Berarti Kristen ini benar-benar adalah pasukan dari pasukan iblis itu sendiri. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Orang-orang kafir itu adalah pendekar, pahlawan bagi iblis untuk mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Sekarang kalau saya diajak menjadi Kristen, apa yang saya lakukan di gereja? Menyembah Kristus. Pernah Yesus mengajarkan itu? Makan babi, pernah Yesus mengajarkan itu? Ibadah minggu, pernah Yesus mengajarkan itu? Mengajarkan anak saya tidak bersunat, pernah Yesus mengajarkan itu? Tidak.
Maka saya mengatakan dengan menjadi Kristen, saya sedang membantu iblis mendurhakai Tuhan langit dan bumi. Kok di situ bukan Silakan, Cece. iblis, di situ malaikat. Kata Iya, malaikat, betul. kata Tuhan kepada malaikat. Yes. Malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika hendak Tuhan menciptakan Adam di atas muka bumi sebagai pemimpin, sebelum dicipta, malaikat semua pada protes. Kenapa hendak engkau menciptakan manusia lagi? Sedangkan dia nanti kelak hanya akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Bukankah sudah cukup kami ini yang bertasbih siang dan malam kepadamu? Apa kata Tuhan? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maksudnya apa? Hei malaikat, sehebat apapun kamu nggak bisa menaklukkan bumi. Kau tidak bisa turun ke bumi menaklukkan bumi. Berbeda dengan makhlukku ini. Dia akan membuat peradaban. Dia akan membentuk objek-objek. Dia akan membentuk warna-warna, bentuk rupa dan seterusnya. Mereka akan berbudaya. Mereka akan bernorma. Mereka punya adat istiadat, bahasa. Berbeda dengan kalian. Mereka akan menaklukkan lautan, mereka menaklukkan daratan dan udara. Berbeda dengan kalian, wahai para malaikat. Makhlukku yang satu ini is the best di antara seluruh makhluk yang telah kuciptakan. Tetapi ada tetapinya. Ada tetapinya. Manusia yang akan kuciptakan ini bisa jadi jahat, dan manusia yang kuciptakan ini bisa jadi baik. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Itu yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, inilah yang terjadi. Ada yang menjadi jahat, menjadi pengikut iblis atas nama utusan Tuhan. Ada yang menjadi pengikut para nabi yang diutus oleh Tuhan. Itu fakta. Seperti itu. Silakan, Cece. Tapi ini kok dia Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Berarti itu kalau saya memahami perkataan Allah ini, malaikat ini jangan memponis bahwa yang diturunkan ini merusak dunia. Karena itu kata Allah di situ kan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, apa yang terjadi? Tuhan tetap menciptakan Adam, bukan? Di antara makhluk yang ada, para malaikat, ada yang membelot, bukan? Ada yang menjadi ingkar, kan? Itulah yang menjadi iblis. Makanya ada malaikat-malaikat yang jatuh dalam tradisi Kristen. Malaikat yang jatuh inilah yang protes. Kenapa kau ciptakan Adam? Aku lebih baik loh. Tapi Tuhan mengatakan sujud. Sujud kepada Adam. Mereka nggak mau sujud. Mereka nggak mau. Mereka akan membuktikan. Kami akan membuktikan bahwa kelompok kami lebih hebat daripada mereka. Kami dicipta. Kau ciptakan kami dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Kami akan buktikan bahwa derajat kami lebih tinggi daripada derajat Adam. Nah, Tuhan mengatakan, kalau begitu kau tidak mau sujud kepada hambaku yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Tidak. Aku tidak layak sujud kepada dia. Dia lebih rendah daripada aku. Ya udah, kalau begitu kamu keluar dari sini. Baik, tapi ingat, saya minta satu perkara, kata iblis. Apa itu? Izinkan saya membuktikan kepadamu, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, aku akan membuktikan bahwa Adam itu tidak layak aku hormati. Dialah Adam yang harus hormat kepadaku. Apa kata Allah? Ya sudah, kalau begitu aku turunkan kalian berdua ke bumi. Aku mau lihat siapa di antara kalian yang layak masuk surga, siapa yang layak masuk neraka. Oke, baik, kata iblis. Apa yang terjadi? Adam diciptalah kemudian di Gan Eden. Datanglah iblis menjatuhkannya. Ah, Tuhan, tengok, jatuhkan. Udah aku bilang, jatuhkan Tuhan. Udah aku bilang, jatuhkan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa maksudnya? Di antara keturunan Adam nanti ada yang akan menghancurkan ente. Ada yang akan meremukkan tumit ente. Ada keturunannya yang akan membinasakan ente. Kamu memang mampu membinasakan keturunannya sebagian, tapi tidak seluruhnya. Mereka yang tetap teguh, tegak menegakkan hukum-hukumku yang datang kepada para nabiku, kau tidak sanggup untuk menyentuhnya. Tapi mereka yang melanggar aturan-aturanku yang kuharamkan dijadikannya halal, itulah yang akan kau taklukkan bersamamu masuk neraka. Tapi yang kuat memegang janji, setia kemudian memegang perjanjian antara aku dengan para nabi, yang berpegang teguh kepada aturan-aturanku, setia menjalankan semua apa yang kuperintahkan kepada para nabi tersebut, mereka akan kuat dan tak akan pernah bisa berdaya untuk di hadapanmu. Akan tetapi mereka yang memakan semua yang kuharamkan, mereka yang menggantikan kemuliaanku, mereka yang berzina dengan Tuhan-Tuhan selain daripada aku,
bisa kau bawa mereka ke dalam neraka jahanam bersamamu. Silakan, kata Allah. Aku yang membuat permusuhan ini. Kau dan keturunanmu dan perempuan ini dan keturunannya. Silakan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Faman syaa wal mu'min. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Siapa yang mau kufur silakan kufur. Makanya Tuhan di muka bumi ini ketika ada orang jahat dibiarkan. Ada orang mau bunuh diri dibiarkan. Ada orang mau berzina dibiarkan. Karena Tuhan sudah menurunkan segala-galanya. Aku sudah berikan kau akal. Aku sudah turunkan para nabi. Aku kasih kau kitab suci. Ya silakan, kau bebas. Kau mau jadi Kristen, monggo. Mau jadi Islam, monggo. Tetap aku Tuhanmu. Apa yang kau minta akan tetap aku kasih fasilitas. Bukan kau tidak menyembahku, aku hentikan fasilitasku. Enggak. Tetap aku berikan. Tapi ingat ada penghakimanku. Siapa yang melanggar aturan-aturanku yang kusampaikan pada wakil-wakilku, para nabi-nabiku, maka kau akan mempertanggungjawabkan di dalam api neraka jahanam. Siapa yang taat kemudian tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, apa yang kuharamkan tetap diharamkan, apa yang kuperintahkan tetap ditaatinya, maka mereka lah akan mendapatkan nikmat surgaku kelak. Sekarang hidup kita di bumi ini, Islam dan Kristen, siapa yang menjadikan surga dunia ini? Ini boleh dimakan, itu boleh dimakan, semuanya boleh dimakan. Siapa yang menjadikan dunia ini sebagai surga? Ayo, siapa? Siapa yang menjadikan surga dunia ini menjadi surga? Dan siapa yang memenjarakan dirinya dari hukum-hukum Tuhan? Dari situlah cerminannya bisa kita lihat. Iblis datang ketika sabar Cice, ketika tinggal satu larangan kepada Adam. Adam, seluruh makanan boleh kau makan, tapi satu, jangan yang satu ini ya. Yang lain boleh. Satu ini jangan ya. Iblis datang. Hai Adam, justru kamu kekal kalau kau makan itu juga yang satu itu. Akhirnya apa? Jatuh, makan, terlempar dari Ganbi Eden. Di dunia turun para nabi. Para nabi didatangkan firman kepada mereka, katakan kepada umatmu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan minum ini, jangan minum itu. Iblis datang mengatakan apa? Udah makan, tidak apa-apa, makan. Dia sudah mati kok, dia udah nembus kalian, makan bebas. Sekarang kalian bebas, mau melakukan apa saja. Mau makan aspal panas boleh, mau makan jembatan silakan, mau telan juga tiang PLN silakan, bebas sekarang, bebas. Makanya kaidah dalam Islam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, sekarang siapa yang menjadikan dunia ini surga? Kristen. Saya kira begitu dari saya, Cece. Saya harus ibadah dulu. Silakan diambil oleh teman-teman yang lain. Teman-teman, saya ibadah dulu. Iya, silakan. Makasih. Udah selesai dongengnya, Zuma. Dongeng aja terus. Ya. Ibadalat. Kenapa diam semua? Mantap. Apanya yang mantap? Dongeng itu mantap. Bang Vano, silakan Bang Vano. Bang Vano monitor, Bang Vano. Bang Vano. Santai aja. Udah siap tadi apa? Ini ada saudara kita Algiga Trinia. Apa ini? Yang baru apa? Baru itu Nababan. Bang Pano itu Nababan. Kau diskusi Nababan sama Bang Pano. Biar apa dia? Saling apa ini? Namanya diskusi. Keluarkan narasimu, kira-kira gimana kamu, siapa saja. Bebas kalau apa ini.